Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oda Irfan Humaira dari absen 22. Perkenalkan, nama saya Widya Putri dari absen 35. Perkenalkan, nama saya Devina Kisamarani absen 10. Perkenalkan, nama saya Dava Khair Ramadan dari absen 8. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri dari absen 17. Ada yang tahu gak sih kita di sini mau ngapain? Nah, hari ini kita akan mengerjakan tugas gabungan dari Sosiologi dan Bahasa Indonesia mengenai tugas observasi wawancara, yaitu adalah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar bagi kalangan para remaja. Menurut saya, kita tuh harus melakukan kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di lingkungan. Kayak misalnya contoh kecilnya ketika kita sedang berbicara dengan orang atau teman, itu tuh kita mulai menerapkan. Jadi kalau kita mulai menerapkan di setiap obrolan dalam kehidupan sehari-hari itu, kita jadi terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi kayak nggak harus di saat ada guru atau orang yang lebih tua, tapi terhadap teman sebaya pun kita bisa menerapkannya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari, dan juga menghindari kata-kata yang disingkat atau kata-kata yang kurang pantas lah untuk dibicarakan gitu. Kalau yang pastinya itu literasi ya, atau edukasi. Soalnya kalau misal kalian mau berbahasa Indonesia yang baik dan benar itu kan harus literasi yang baik ya, dan edukasi yang baik. Kalau misal literasi dan edukasi udah baik, kalian tuh udah bisa untuk mengaplikasikan berbahasa kalian gitu kalau menurut saya. Dari pembiasaannya aja sih, mulai membiasakan kayak menerapkan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari, kayak ngobrol biasanya pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Karena berkembangnya zaman sekarang yang munculnya bahasa-bahasa baru kayak bahasa gaul, bahasa yang lebih keren. Jadinya tuh bahasa Indonesia yang baik dan benar itu mulai terlupakan. Jadinya anak zaman sekarang lebih memilih menggunakan bahasa yang gaul, kayak merasa lebih keren aja di dirinya. Itu sih. Mungkin di sini ada banyak sekali faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi, tapi aku bakalan ngasih salah satunya aja, yaitu karena pengaruh media sosial. Kenapa? Karena di dalam media sosial kita banyak sekali menemukan bahasa-bahasa gaul yang bercampur dengan bahasa asing, sehingga kurangnya terdapat bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu di dalam media sosial. Kalau menurut saya tuh karena untuk penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu agak ribet gitu kalau untuk kalangan mereka gitu, kalau secara kasarnya ya, karena tuh untuk yang kita tahu nih ya, kayak seperti penggunaan bahasa Indonesia kan biasanya singkat-singkat ya, walaupun dalam secara langsung gitu kan tetap aja tuh ada yang singkat. Nah itu kalau menurut saya itu biar mereka nggak ribet gitu. Menurut saya itu kalau misal menerapkan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu emang harus ya, karena untuk memelihara bahasa Indonesia gitu kan. Nah jadi tuh ya gitu deh, harus memelihara bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena itu masih sendiri. Karena sekarang ini kan banyak ya bahasa gaul yang muncul, jadi pelajar-pelajar sekarang ini mulai banyak menggunakan bahasa gaul itu, jadi bahasa Indonesia itu semakin jarang dipakai dengan baku, jadi semakin banyak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Balik lagi ke jawaban yang tadi, karena belum banyaknya orang yang menerapkan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di kehidupan sehari-hari ini. Dan juga kayak ya lebih memilih bahasa yang lebih keren dan gaul aja sih sebenarnya. Karena mungkin kurangnya penegasan dari pemerintah atau pihak-pihak lainnya yang berwenang dalam masalah ini, jadi kurang ada yang mengingatkan gitu betapa pentingnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau menurut saya itu karena ketidakpedulian dari warga itu sendiri, karena mereka tuh mikir kalau misal menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu nggak penting, karena ya mereka itu cuma untuk berbahasa aja, nggak harus benar dan baku gitu kan. Ya karena tadi kan itu sudah membiasakan bahasa-bahasa yang nggak bagus tuh udah jadi kayak bahasa sehari-hari aja, jadi orang udah terbiasa dengan bahasa kayak gitu, terus dia tahu dengan bahasa-bahasa yang baku lagi, jadi orang menganggapnya itu bukan masalah yang besar lagi, ya bukan masalah yang penting, jadi seperti
Soalnya tuh kalau kita lagi ngobrol dengan teman sebaya itu banyak banget yang tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pastinya menggunakan bahasa yang gaul yang ada di zaman sekarang aja, karena mereka menganggapnya itu kayak ngapain sih pakai bahasa yang baku-baku gitu sih. Kalau di zaman sekarang tuh mungkin udah sering banget ya ngedengerin orang-orang yang ngomongnya belum sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contohnya ya di lingkungan sekolah juga pasti ada kan, dan di internet atau di media sosial lainnya. Menurut saya itu kalau yang tidak sesuai norma itu biasanya saat ngumpul lagi sama teman gitu, enggak kayak lagi nongkrong sama temennya atau di ruang kelas, karena biasanya itu mereka itu lebih nyaman berkomunikasi dengan temannya kalau semisal dengan kata-kata Indonesia yang tidak baik dan benar gitu. Karena untuk asik-asikan aja gitu menurut saya. Karena sih sebenarnya di kehidupan sehari-hari itu memang kan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kayak contohnya di sekolah aja dalam tempat belajar asal teman dengan teman tuh bahasa Indonesia nya tuh biasanya kurang baik dan benar. Kadang mungkin atau di luar pun di lingkungan luar banyak orang yang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau main kadang baca biasanya pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau aku yang menjadi panutan itu Maudy Ayunda, karena beliau itu menggunakan bahasa Indonesianya tuh sangat keren, terus public speakingnya juga keren banget. Aku pernah baca novel, itu tuh karangan dari Leila S. Ghazali kalau nggak salah, itu judulnya Kualitas Cerita gitu. Terus itu tuh menggunakan bahasa-bahasa Indonesia yang cukup baku gitu. Jadi untuk mengerti novel tersebut itu perlu pemahaman yang lebih. Jadi menurut aku itu novelnya bagus banget untuk kita bisa belajar bahasa Indonesia yang benar-benar. Kalau jujur saya ini suka banget ya dengerin orang yang public speaking itu bagus. Jadi kalau saya jadi panutan itu seperti orang-orang terkenal gitu, atau enggak public figure yang penuturan katanya itu udah bagus. Jadi itu saya termotivasi gitu untuk meningkatkan komunikasi saya sendiri. Ya, guru bahasa Indonesia sendiri karena beliau yang ngajarin saya bahasa Indonesia karena yakin Dampak buruknya itu nantinya akan tidak terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik benar, kayak dia tuh jadi terbiasanya menggunakan bahasa yang gaul, bahasa yang keren, yang dianggap keren padahal tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia aja. Bagaimana gitu bisa jadi bahasa Indonesia ini akan menjadi bahasa asing di negara kita sendiri gitu. Jadi kita akan lupa bagaimana cara kita berbicara bahasa Indonesia yang baik itu gimana gitu. Padahal kita kan di negara Indonesia sendiri. ya semakin lama bahasa Indonesia yang baik dan benar itu semakin terlupakan. Kebiasaan bahasa Indonesia yang kurang baik dan benar itu makin banyak bahasa baru yang muncul. Jadi bahasa Indonesia ini tuh jarang dipakai, dilupakan. Kalau kita ngobrol dengan sahabat itu udah sekarang aja udah banyak bahasa-bahasa yang baru muncul nih sekarang, bahasa Indonesia yang baik dan benar lagi. Mulai menerapkan sejak sekarang bahasa jadi kalau kita ngobrol dengan sesama teman sebaya itu mulai diterapkan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jika sudah mau diterapkan akan terbiasa dengan menggunakan bahasa Indonesia tersebut. Jadinya kayak bahasa-bahasa yang kurang sopan itu mulai terlupakan karena kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sejak sekarang. Mungkin di Smako ini bisa kayak salah satu guru bahasa Indonesia nya bisa melakukan hari dimana kita wajib mengucapkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Makanya misalkan hari Senin itu kita harus berbicara dengan bahasa yang baik. Kalangan pelajar ya, karena kan saya ini kan ikut organisasi ya, jadi mungkin salah satu contohnya itu bisa ikut organisasi. Kalau akan dipaksakan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar karena akan ngomong sama orang penting gitu, kayak misalnya sekolah, terus kalau misal untuk menunggu
menyelesaikan dan mengatasinya itu ini ikut kegiatan resmi gitu, kayak misalnya dari pemerintah gitu. Kalian ikut aja, karena secara tidak sadar tuh kalian akan dengar ini kan banyak penuturan kata yang baik dari orang-orang penting, public figure. Nah itu kalian akan terbiasa dengan hal tersebut dan kalian akan belajar banyak dari kegiatan tersebut. Tadi sih dari